Kita akan bersama-sama pada siang hari ini belajar satu firman Tuhan, di mana Bapak Pendeta sudah memberikan satu tema kepada saya, yaitu belajar percaya lewat memberi. Tema yang diberikan adalah belajar percaya lewat memberi. Dan minggu-minggu kemarin kita sudah mendengarkan, bahkan sudah juga tahu bagaimana kita harus memberi dengan benar, memberi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga punya motivasi yang benar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama perhatikan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12. Injil Markus pasalnya yang ke-12. Kita akan perhatikan mulai dari ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan hormati kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dengan kita membaca secara bersama-sama. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada satu hal yang sulit untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu masalah percaya. Jujur, kita sama suami, sama anak, sama istri, kadang saja kita masih tidak percaya. Apalagi kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Dengan yang sehari-hari saja, dengan wujud yang nyata yang ada, yang bisa kita tatap, yang bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak diskusi, kompromi saja, kita sulit untuk mempercayai suami kita, mempercayai istri kita, mempercayai anak-anak kita. Bapak Ibu, di sekolah saya seringkali bilang kepada orang tua, mohon Bapak Ibu untuk belajar percaya kepada anaknya. Tetapi di sisi lain ada juga teman yang berkata, jangan mudah percaya kepada anak. Akhirnya saya juga bingung, mana yang benar, saya atau dia? Dan akhirnya saya bilang kepada anak didik tersebut, tolong, kalau melapor sesuatu itu yang benar. Kalau kamu dipukul sama teman, itu pasti ada sebab. Kenapa teman kok mukul? Nggak mungkin tiba-tiba kamu diam saja langsung dipukul. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu begitu. Untuk melindungi diri, yang dia kerjakan tidak mau dilaporkan. Tapi yang dikerjakan oleh orang lain atau temannya kepada dia, itu yang dilaporkan. Nah, itulah sebabnya maka kita sulit untuk percaya kepada anak kita. Demikian juga dengan kita hubungan suami istri. Kenapa sampai kita tidak percaya kepada suami?
Kenapa suami sampai tidak percaya kepada istri? Mungkin sudah ada tanda-tanda tadi. Dan tanda kutip ini banyak yang kita sudah lakukan. Jujur istri-istri kalau di dompetnya masih ada 2-3 lembar, nggak tahu itu warna merah atau biru, ke suami sudah ngomong tidak punya duit. Sehingga kalau kita minta lagi kepada suami, dia bilang, hah. Akhirnya bulan depan gaji tidak diserahkan penuh. Karena apa? Itu tadi. Sama sebaliknya kita sebagai istri kepada suami. Atau suami kepada istri. Ada banyak hal yang kita kerjakan sehingga membuat kita sendiri yang dengan wujud nyata saja sulit untuk kita percaya. Apalagi kita berhadapan dengan Tuhan. Yang mungkin selama ini kita berkata, aku percaya kepadamu Yesus. Bahkan kemana-mana kita mungkin nyanyikan lagu, aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi begitu dihadapkan dengan satu hal, kita langsung ciut. Apa iya Tuhan? Benar enggak Tuhan? Kita jarang kalau ditanya sesuatu kepada setiap kita langsung katakan yakin, yes. Bahkan orang saja berkata kepada kita memberkati, kita pun ragu-ragu. Kemarin adik saya ini masukkan lamaran. Selesai itu saya bilang, selesai tes yang pertama, saya tanya, gimana? Kira-kira diterima enggak? Saya bilang, pasti gitu jawabnya. Jangan ragu-ragu. Itu. Banyak kan kadang kalau kita selesai bercakap-cakap dengan saudara kita, dengan teman kita sendiri, mereka seringkali bilang apa? Tuhan memberkati. Kita diam aja. Kita nggak mau katakan amin. Kita nggak usah mikirkan dia ngomong Tuhan berkati itu wujud uang, wujud ini. Nggak usah dipikirkan itu. Asal kita punya keyakinan amin. Dah beres. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan. Tinggal menunggu penggenapan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat siang hari ini kita belajar bersama-sama untuk percaya kepada Tuhan, untuk memiliki sebuah keyakinan yang sungguh, keyakinan yang penuh. Dan di sini kita mau belajar yang namanya percaya, yang namanya beriman, bukan hanya keluar kata-kata dari mulut kita ini saja. Tetapi mari kita belajar bersama-sama dengan kata percaya ini ada sebuah latihan di dalam kehidupan kita yang nyata. Kalau anak-anak sekolah untuk tahu supaya dia menjadi anak yang berprestasi, dia nggak santai-santai tiba-tiba diangkat sama gurunya, kamu murid yang berprestasi. Tidak, tetapi ada langkah-langkah yang harus mereka kerjakan. Sampai pada titik puncaknya dia harus menghadapi ujian akhir sekolah. Disitulah kita baru tahu, oh anak ini sudah mampu, oh anak ini belum. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar. Untuk kita punya rasa percaya itu dengan hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Latihan demi latihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bentuk latihan iman yang paling kelihatan adalah saat kita memberi. Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar kata memberi, jujur kita nggak suka. Kita nggak senang. Ada banyak komen yang kita keluarkan. Setiap hari Minggu khotbahnya itu saja Bapak Ibu pendeta ini. Mentang-mentang mau punya hajat besar. Khotbahnya memberi. Mungkin juga yang lain. Kita berkata,
Di GKI Hosiana ini khotbahnya memberi terus. Pantesan Pak Pendetanya punya mobil. Kita yang diteriakin terus untuk memberi. Atau mungkin kita berkata, di GKI Hosiana itu isinya persembahan terus saja yang diomongin. Memberi terus saja. Nah, itulah yang saya katakan. Salah satu bentuk iman yang paling kelihatan adalah di saat kita memberi. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat, bahwa saat kita memberi bukan berarti Tuhan itu kekurangan. Itu yang harus kita tandaskan. Tapi karena apa? Karena Tuhan ingin hati kita ini belajar untuk percaya. Jadi jelas ya, kita nggak usah punya penilaian yang macem-macem. Tapi mari kita luruskan bahwa saat kita memberi dalam bentuk apapun saja, bukan berarti Tuhan itu kekurangan. Tetapi justru Tuhan ingin hati kita belajar untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita ini memang tidak lepas dari soal yang namanya kepercayaan. Kita belajar percaya itu mulai dari sejak kecil. Percaya kepada orang tua, percaya kepada guru, percaya kepada teman. Kalau kita bekerja, kita percaya kepada pimpinan kita. Ada banyak hal yang harus kita belajar. Tetapi seringkali kalau percaya dengan Tuhan, tidak semudah kita percaya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Di dalam satu area kehidupan kita yang paling sulit untuk benar-benar kita percayakan kepada Tuhan adalah masalah apa? Keuangan. Kalau kita mempercayakan, Tuhanku percayakan anakku kepada Tuhan, Tuhanku serahkan, percayakan pekerjaanku itu gampang. Bahkan setiap kita berdoa pagi saja, langsung kita katakan, Tuhanku serahkan seluruh hidupku, rumah tanggaku, anak-anakku, semuanya kepada Tuhan. Tapi kita jarang bilang, ku serahkan ini Tuhan, gajiku semua, uangku ini kepada Tuhan. Benar ya? Kenapa? Karena uang dan harta itu sangat mudah menjadi sumber yang sangat aman di dalam hidup kita. Apalagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini akan merasa nyaman, akan merasa tenang kalau dompetnya merah-merahnya banyak. Jangan yang abu-abu. Kalau yang abu-abu apa itu dia? Kalau merah-merah, biru-biru berbaris di dompet, tenang. Apalagi ditambah dengan di tabungan ada semua kebutuhan tercukupi, nyantai. Kayaknya tidur, begitu taruh bantal langsung kayak Pak Pendeta. Kalau pingin tidur nyaman itu dekat dengan Pak Pendeta, duduk di kursi saja sudah ya, enak dia ini kayak orang nggak punya apa, punya hutang nggak punya hutang dia mau bisa duduk guys. Nah itulah ibu-ibu itu begitu. Kalau dompetnya kosong, tinggal 2 lembar saja, sudah pikirannya kemana-mana. Bapak ngapain aja di rumah? Sana keluar, ini nggak ada apa-apa di rumah. Padahal dompetnya masih ada, tapi sudah bingung. Bapak Ibu, kita merasa tenang karena semuanya
ada. Tetapi pada siang hari ini Tuhan mengajak kita untuk memberi. Dan disitulah sebenarnya iman kita itu sedang diuji. Apakah kita itu sungguh-sungguh percaya kepadanya, atau apakah kita itu yakin bahwa Yesus yang kita punya, yang kita sembah itu akan selalu memelihara hidup kita? Atau sebaliknya, keyakinan kita percaya bahwa duit itu yang memelihara hidup kita. Di satu hal kembali, seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus ingat, memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Dan juga di dalam memberi bukan karena soal jumlah yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi soal hati. Dan ini beberapa minggu kemarin sudah saya sampaikan sendiri juga. Bagaimana kita memberi dengan baik, dengan benar. Bagaimana kita punya motivasi yang benar di dalam kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya anak kecil, waktu dia belum bisa berjalan, nah kita ajari jalan. Tapi saat dia sudah mulai berangkat, kita lepas anak kita. Lalu kita bilang, ayo nak, berdiri nak, berdiri. Dan kita berputar, tangan kita ulurkan, ayo nak, berdiri. Saat dia berdiri kita terus begitu. Ini bukan berarti bapak mamamu nggak bisa gendong kamu. Tapi yang sebenarnya orang tua ingin mengajari kamu untuk belajar berani dan juga belajar mempercayai kepada orang tua. Gak ada orang tua yang mau menjatuhkan kita. Sama gambarannya kalau saya dibonceng sama bapak, atau dibonceng Fredrik, dibonceng sama Iva. Saya kalau awal-awal dibonceng sama Fredrik, jujur saya itu takut. Dan selalu saya bilang, saya tepuk di pundaknya, dalam nama Yesus, pelan-pelan Kak, ini mama yang dibonceng. Tapi sekarang karena sudah tiap hari bonceng sama dia, saya percaya dia nggak akan mencelakakan mamanya. Karena pernah itu ada lubang, langsung dia lihat. Jadi waktu jalan ada lubang gede, dia tuh tengok begini. Saya bilang, saya mau teriak, takut dia kaget. Jadi saya bilang hanya, Tuhan Yesus tolong. Langsung dia siap. Saya bilang, lincah juga dia langsung membelokkan siut. Tapi selesainya juga dia bertanya sama mamanya, mama kaget enggak? Mama takut enggak? Kalau dulu saya sama bapak sering juga gitu. Awas, awas. Ini justru membuat yang setir itu bingung. Akhirnya ya sudah belajar percaya. Nah itu dia gambaran hidup kita kepada Tuhan. Gak ada Tuhan yang mau mencelakakan kita, gak ada Tuhan mau menjerumuskan kita, menjatuhkan kita. Yang adanya Tuhan ingin menjaga, memelihara kehidupan kita setiap saat. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita, mengundang setiap kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita itu dengan iman. Jadi nggak ada lagi di dalam kehidupan kita takut dan ragu-ragu. Tapi mari kita bersama-sama belajar dengan iman. Aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah itu akan selalu memelihara hidup kita. Maka mari kita belajar bersama-sama untuk senantiasa percaya, yakin kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita melihat kehidupan kita, di dalam kita memberi, tadi saya katakan, itu merupakan sebuah latihan iman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat bahwa memberi itu adalah sebuah cermin akan iman kita. Tadi di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44, Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41-44, di sana Yesus itu melihat banyak orang yang memberi di bait Allah. Dan ada satu orang janda yang datang dan dikatakan janda itu miskin. Dikatakan dia hanya memberi 2
peser. Dia hanya memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Itu sangat kecil. Tapi apa yang Yesus katakan? Dikatakan di ayatnya di situ, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang ada di bait Allah. Mengapa? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Dan itu adalah sebuah cermin kepercayaannya kepada Tuhan. Sementara orang-orang yang lain, dia memberi banyak, tetapi dia memberi dari kelebihannya, atau mungkin juga sisa-sisa dari apa yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan siang hari ini kita mau belajar satu hal dari kehidupan janda miskin, di mana sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Kalau kita perhatikan ayat tadi, apa iya? Apa enggak? Sudah jelas firman Tuhan katakan hanya memberikan 2 peser, 1 duit, tapi yang lain memberi banyak. Tetapi kenapa Tuhan justru melihat akan seorang janda miskin ini? Dia memperhatikan janda miskin ini. Memang secara kasat mata jelas janda miskin ini memberi hanya sedikit. Tetapi firman Tuhan, Yesus katakan dia memberi lebih banyak. Berarti di sini apa? Tuhan tidak menilai jumlah uang yang kita masukkan di dalam kotak persembahan. Tetapi Yesus justru melihat akan iman yang dia punya, iman yang janda miskin tadi punya. Bapak Ibu, sangat-sangat berbeda ya. Kalau orang-orang yang lainnya memberi dari kelebihan, tidak mengganggu apa-apa di saat dia memberi. Coba kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kalau saat siang hari ini kita nggak punya apa-apanya, satu-satunya selembar uang kita itu, dan Tuhan bertanya kepada kita, atau Tuhan berkata kepada kita, atau saat kita hari Minggu seperti ini, sudah tinggal satu-satunya selembar itu, beranikah Bapak Ibu datang ke gereja? Mungkin sekarang kita punya alasan, sekarang kan gak dilihat sama majelis, aku kasih apa enggak, karena sebelum masuk kantong sudah di depan, jadi gak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bertanya dalam hidup kita, beranikah kita melangkah dengan iman seperti janda miskin tadi, yang dia punya hanya itu, dan dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh, dia hanya menaruh rasa percaya dan yakin kepada Tuhan, bahwa aku hidup bukan karena selembar uang itu, tetapi aku hidup karena Tuhan yang selalu menjaga, memelihara aku. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berkata, itu bodohnya kamu. Orang cuma punya selembar uang, kau persembahkan. Sekarang kamu mau beli beras gak punya, kau mau beli minyak gak punya. Salah sendiri, jangan sok iye, kata anak muda. Bapak Ibu, berat. Saya ngomong begini karena saya punya pengalaman. Waktu saya tinggal di kampus,
Stan Malang. Dan saya itu sudah tidak pelayanan. Saya sudah tidak mendapatkan penghasilan. Waktu itu Bapak lagi pelayanan ke daerahnya ini, adik saya ini. Dan saya dengan Fredik itu masih kecil. Bapak Ibu, saya nggak punya uang. Memang di bawah itu ada gereja GKIN, tapi saya tidak biasa, yaitu karena sesuatu hal tadi nggak nyaman. Jadinya saya kembali lagi ke tempat saya pelayanan. Perlu ongkos Bapak Ibu kalau ke sana. Sementara saya sudah sama Fredik ini kalau turun nggak masalah, tapi pulang dia minta jajan. Dan nanti di gereja sana teman-temannya jajan, nggak mungkin saya mau diam saja kepada anak saya. Jangan sampai dia terus minta kepada teman-teman sekolah minggunya. Tapi apa yang dibilang sama anakku itu? Ayo mama ke gereja. Saya bilang, nggak ada nak. Mama nggak punya uang lagi, tinggal ini loh uang mama. Tinggal satu-satunya ini, untuk ongkos doang ini. Nanti pulangnya gimana? Sementara kamu nanti minta uang persembahan pun nggak punya. Mama juga nggak punya uang persembahan itu. Tapi dia ngotot sampai nangis. Saya bilang, ya sudah, kita berangkat ya. Tapi nanti di sana jangan minta uang persembahan mama. Karena dia sekolah minggunya di tempat yang berbeda. Dan saya ibadah di tempat yang berbeda. Jadi kalau dia sekolah minggu itu di sekolah TK SD Aletea, sementara maknya di dalam gereja. Saya bilang gimana nanti kalau teman-temanmu jajan juga. Dan saya wanti-wanti di rumah, di gereja pun kamu tidak boleh minta uang mama untuk jajan. Dan siap nanti kalau pulang kita jalan kaki. Dia bilang, iya nggak apa-apa, ayo mama ke gereja. Nanti di sana mama akan dapat berkat. Bapak Ibu, saya waktu itu berangkat benar-benar. Saya bilang, ya sudahlah, ayo berangkat. Yang penting sudah dikasih tahu mama begini-begini. Dan Bapak Ibu, memang benar. Benar seperti janda miskin ini. Dan uang itu benar untuk ongkos, dan saya pun mau memberi persembahan. Ya, diam aja, apalagi di kantong jalan begitu. Bapak Ibu, waktu majelis mengedarkan apa di sini? Ada rasa malu. Kenapa? Sudah biasa ngotbahin jemaat di situ. Belajar memberi, tapi waktu kantong jalan lipat tangan begini. Bagaimana? Hanya saya tunduk dan air mata turun. Rasaan. Kalau datang ke gereja nggak kasih persembahan itu rasanya itu tadi. Pertama pasti malu. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak ngalami, itu mah kecil. Tapi seperti saya yang sudah biasa khotbah, jangan takut, jangan khawatir, Allah memelihara, alam Tuhanmu besar. Dulu iya, kantongku selalu ada duit, semuanya terpenuhi, aman jariah. Tapi sudah ikut Bapak, benar-benar itu saya alami. Dan selesai ibadah, biasa, saya masih ngobrol-ngobrol dengan anak muda-mudi sambil nunggu dia pulang. Dia pulang, saya bilang, udah nak, yuk kita pulang. Ya nggak boleh minta jajan apa-apa. Karena di depan gereja itu sudah kue tenong-tenong itu sudah berbaris. Tukang becak udah berbaris gitu ya. Terus teman-temannya beli donat dan dia diem aja. Bilang, ayo mama, tapi tunggu sebentar. Bapak Ibu, waktu saya pegang dia mau jalan, ketua majelis ini menyamperin saya. Dia bertanya, gimana penginjil di kampus dengan suami? Saya bilang baik-baik. Sebetulnya saya bisa ngomong tidak baik-baik karena saya tahu orang ini. Kalau saya cerita dia nggak akan diam. Tetapi saya bilang baik-baik. Suami gimana? Baik-baik. Penginjil kecilku gimana? Baik-baik. Jadi dia waktu ikut saya pelayanan itu sudah dipanggil penginjil kecil. Akhirnya
Dia tanya, gimana dengan biaya Bapak? Saya nggak jawab, nggak apa, hanya diam. Lalu saya dibawa ke ruang konsistori. Disitulah benar apa yang dikatakan anak saya, nanti mama dapat berkat. Di situ mereka langsung ngomong, tunggakan Bapak berapa? Nanti selanjutnya kami akan bantu untuk biaya Bapak sekolah. Pak Ibu, waktu saya terima itu, kalau di sana mesti memang harus tanda tangan dan lain sebagainya, saya kerjakan. Tapi namanya air mata nggak bisa dibendung. Itulah yang dibilang melangkah dengan iman. Gampang kita ngomong, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Tapi bagaimana di saat kita menghadapi latihan itu tadi? Itulah yang dinamakan latihan. Dan pulang saya bilang ke Bapak, oh, sudah dapat sponsor dari GKT 1 untuk kamu kuliah di tempat ini. Yang tadinya aku gak mau ke gereja, tapi anakmu laki-laki itu ngotot minta ke gereja. Bapak Ibu, sama seperti yang Pak Pendeta kemarin katakan. Kalau kami mau punya hajat mungkin kurang 1 bulan ini. Bahkan kemarin Bu Marni dengan Mama Desi sudah mulai hitung-hitung. Saya nggak bertanya uangnya berapa. Mereka hanya tulis sekian kilo. Saya bilang pokoknya kasih yang terbaik. Saya tidak mau memberikan sesuatu yang tidak baik. Ngomong begitu selesai mikir juga. Kayak orang sombong ini. Kayak sudah ngantongin duit. Dan mereka bertanya, terus gimana Bu? Buahnya harusnya Bu. Iya, udah jalankan. Dan waktu di sekolah kemarin, hal yang kecil memang saya terima Bapak Ibu. Tapi waktu saya menerima saya bilang, gak enak. Karena maksud saya kenapa kalau ada orang tua yang jualan, saya harus beli ke tempat lain. Saya pakai orang tua ini, saya ingin, ya udahlah saya memberkati kamu yang dengan 2.000 perak. Tapi dia ngotot, enggak Bu. Kalau kurang, Ibu tinggal telepon. Kalau nanti Ibu mau hajatan lagi, bilang sama saya lagi. Saya bilang saya enggak mau. Jangan gitu Bu. Tapi langsung saya katakan, Tuhan terima kasih. Ini titik awal, titik terang Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan keperluan anak saya. Saya memang nangis di halaman di bawah pohon jambu situ. Sampai orangnya itu ada satu orang tua juga langsung peluk saya. Sudah Bu. Sepertinya kecil. Tapi sebenarnya waktu saat saya begitu juga saya akan ngomong, besok ya saya bayar, saya mau ngomong begitu. Bapak Ibu, sampai di rumah, waktu Bapak jemput saya bilang, masuk ke sekolah. Dia bilang hanya ini, memang itu yang diminta sama Bu Marni. Saya sudah ngomong sama dia, sekian yang diminta, itu sudah diberi. Di mobil saya cerita, saya bilang ya, kita harus percaya, kita harus yakin ada titik terang, titik awal Tuhan sudah nyatakan. Dan semalam dia ngomong, Ma, duit mana yang mau kita pakai? Saya nggak jawab karena saya lagi merenungkan janda miskin ini. Dan saya percaya Tuhan yang memelihara hidupku. Tuhan tahu dari apa yang aku pikirkan. Dan lucunya Bu Marni dengan Bu Desi ini ngomong, "Dah Bu ya, kami pulang." Saya bilang iya. Makasih ya Mama Desi, doakan kami. Sudah Bu,
yakin ada banyak sponsor nanti datang. Saya bilang amin Tuhan, dengar ini anakmu berbicara. Bapak Ibu, orang lain saja mau memberkati kami. Makanya anakku Iva Thomas gak usah takut. Ya kalau mamamu ngomong begini, bapakmu kemarin juga gak usah takut. Kau harus belajar percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan yang memiliki hidupmu. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi modalnya hanya apa? Percaya. Gak usah yang aneh-aneh. Karena percaya. Jadi waktu kita memberi, gak usah pikir dan hitung-hitung sana sini. Baru sisanya kita kasih Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti janda miskin. Kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Dan kita ingat, dalam memberi bukan yang terutama itu soal jumlah, tapi soal kepercayaan. Yang kedua, memberi itu menggeser fokus hati kita. Mari kita bersama-sama perhatikan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Ayat ini sudah tenar? Pasti kita semua juga sudah hafal. Matius 6 ayatnya yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tidak sedang mengejar harta kita, tetapi Tuhan sedang mengejar hati kita. Di mana saat kita memberi, di situ sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan memelihara hidupku, bukan uangku, bukan juga gajiku, tetapi Engkau Tuhan itu yang memelihara hidupku. Bapak Ibu, ini menyemangati saya secara pribadi. Kalau dipikir-pikir, sekian lama tahun saya di Maranatha, secara hitungan matematika Bapak Ibu, saya ini orang bodoh. S1 gitu loh. Kalau kerja di pabrik, anak saya aja nggak S1 kerja di pabrik, gajinya lebih tinggi dia daripada saya. Jauh. Tetapi saya sudah taruh dalam hidup saya. Selama 5 tahun saya diberkati oleh Tuhan dan bisa menyelesaikan S1 saya. Maka saatnya lah saya berterima kasih kepada Tuhan. Saatnya lah saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau dipikir-pikir rugi juga, karena saya nggak bisa naik motor sendiri. Bensin pagi, nanti yang nganter balik lagi, siang datang lagi, pulang lagi 2 kali. PP yang seharusnya cuman PP, tapi ini PP lagi. Tambah boros. Sudah dapatnya dari sana. Nggak mau ngomong, saya takut sama Tuhan. Ditambah lagi Bapak Ibu mungkin lihat saya pulang jam 3.
Wis pasti ini gembolannya Bu Pendeta gede. Dan saya selalu tanamkan kepada anak-anak di sana yang saya pegang. Kebetulan saya selalu dipercaya di kelas 4. Kalau sudah terakhir, mau kenaikan kelas, saya bilang kepada anak-anak, nanti kalau sudah naik kelas nak ya, jangan disamakan kau berhadapan sama Ibu Lina. Ikutin aturannya di sana. Karena setiap orang itu beda. Saya berikan kepada mereka hal yang seperti itu. Dalam hal ini bukan berarti saya tidak butuh duit, butuh. Tetapi itu kembali tadi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya nggak mau sambil kerja, saya bilang, duitnya les mana? Kamu belum bayar. Tapi saya mau belajar fokus. Nih saya ngajarin dan anak-anak juga fokus. Tetapi ternyata berbeda Bapak Ibu yang saya lihat dan saya perhatikan. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tutup mata. Di mana di saat saya butuh, saya perlu, disitulah Tuhan antar nilolin. Kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Capek. Seperti pengalamannya Pak Pendeta, mungkin pernah disampaikan juga. Awal-awal kita punya TV gede, wes mantap, takut hilang. Siang dikeluarkan di ruang tamu, malam dibawa ke kamar supaya nggak dimaling orang. Akhirnya apa? Capek sendiri dikerjain sama harta benda. Nah ini anakku Fredrik ini. Dia kalau dikasih tahu kadang tetangga itu ngomong, Bu tadi pagi sudah nih, Mama ini seujon katanya dia gitu. Saya bilang hati-hati, orang udah begini-begini. Memang kita perlu belajar begitu ya, nyantai, biarin aja. Tapi kadang kita sebagai manusia masih punya banyak alasan. Ono ini. Yuk, sama-sama kita belajar untuk menaruh di dalam kehidupan kita. Bahwa di saat kita memberi itu seperti membuka tangan kita. Tanda kita tidak menggenggam uang itu terlalu erat. Pada sesuatu yang seharusnya kita percayakan kepada Tuhan. Mari khususnya kita sebagai ibu-ibu, jangan kita pernah punya prinsip kalau uang sudah masuk dompetku susah keluar. Genggemin aja udah, diem kamu jangan kemana-mana ini. Bapak Ibu kalau duit bisa bertelur saya juga akan keramin tuh duit. Tapi karena duit gak bisa bertelur. Dan itu memang benar. Jangankan begitu. Kemarin anak saya sakit, di dompet saya itu ada uang baru. Hanya uang baru masih mulus. Itu waktu urut, saya bilang ke bapak, ada untuk bayar, dia ada. Itu tadi masih baru. Saya bilang ke bapaknya, ya ada duit gak? Gak ada. Dia bilang apa? Tanya ke Bu Jum, kamu? Karena apa? Pantang buat saya kalau saya suruh minta gitu. Gak mungkin kalau saya ngutang sama dia. Pasti kalau saya bilang utang dulu Bu, gak mungkin gak dikasih. Itu pun saya gak akan dibayar. Pasti dia juga gak akan mau kalau saya bayar. Saya diem aja. Lalu saya duduk. Kok bapaknya nyantai-nyantai? Udah dibilangin aku gak punya duit, tapi bapaknya nyantai-nyantai. Akhirnya apa? Oh inilah Tuhan. Mau gak mau selembarku yang baru ini masih mulus harus keluar. Selesai anakku keluar, ya udah saya tarik. Udah Bu, ayo pulang, ayo Pak pulang. Nah itulah. Jangan sampai kita mama-mama kalau udah punya duit masuk dalam dompet dah stop, mingkem. Ada teriakan apa-apa, pura-pura gak dengar. Sayang. Karena kita selalu berpikir, ini punyaku.
Tapi mari kita belajar membuka tangan kita. Jadi jangan sampai kita menggenggam terus. Saudara, saat kita melangkah itu tadi, itu merupakan cerminan dari iman kita kepada Tuhan. Dan itu juga merupakan sebuah latihan rohani di dalam kehidupan kita. Yaitu kita mau belajar untuk terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu benar. Setelah saya mengeluarkan selembar yang baru tadi, besoknya mau diajak Bapak ke Bogor. Saya bilang, ini orang udah gak punya duit, mau ke Bogor, gimana nanti gini, ini itu dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Saya bilang, saya les. Pikir saya, besoknya sudah gak bisa, apalagi ada tanggal-tanggal merah, cuti bersama, potong-potong kasihan anak karena sudah mau ujian. Jadi mau gak mau harus mengejar itu. Tapi selesai les di hari terakhir, waktu mau berangkat diajak Bapak ke Bogor, ada beberapa anak turun pulang. Dalam hati saya, kok gak ada yang bayar les, padahal aku pingin ada yang bayar buat jajan besok di Bogor gitu. Pas saya bersih-bersih, kucuk-kucuk datang. Biasa kan anaknya. Aku sudah berapa kali les? Ibu gak mau tahu kamu berapa kali. Satu lagi, Bu, terima kasih Tuhan, selembar jadi berlembar-lembar. Nah, kalau kita gak sayang-sayang, Tuhan di atas itu lihat. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Belajar dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang harus kita terus ingat dan perhatikan, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak memerlukan pemberian kita. Karena apa? Dia loh yang menciptakan semuanya ini. Seluruh alam semesta ini punyanya Dia. Dia gak butuh pemberian kita. Tetapi kita perlu belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi jangan kita bergantung kepada manusia. Jangan kita bergantung kepada pekerjaan kita. Jangan kita bergantung pada gaji kita yang sebulan ini loh, sekian ini. Yang harus kita kutak-katik, pas, aman. Urusan dengan Tuhan belakangan. Kalau ada, ku kasih. Kalau nggak ada, ya sudah. Biarin aja Pak Pendeta mau teriak-teriak, biarin. Kan Pak Pendeta nggak tahu. Ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk belajar dengan iman. Dan mari kita jujur di dalam kehidupan kita. Salah satu alasan kenapa orang sulit untuk memberi, itu karena dia takut kekurangan. Karena apa? Kita berpikir selesai memberi, uangnya kurang. Nanti cukup enggak untuk makanku sebulan ini? Bisa enggak aku lalui sebulan ini? Bagaimana nanti kalau ada kebutuhan mendadak, anakku sakit perlu obat, apalagi sekarang kita mendengar BPJS peraturannya berubah, gak kayak dulu asal pilek batuk ke dokter cus gratis. Sekarang dilihat dulu, kalau hanya sekedar itu bayar kayak Samuel kemarin. Jadi kasarannya nunggu sekarat baru gratis gitu ya. Mesti harus orang itu benar-benar sakit, masuk, dirawat, baru BPJS. Nah, kayak gitu gimana? Ingat, disinilah latihan iman kita terjadi. Memberi itu memaksa kita untuk melepaskan rasa
aman yang semu. Maksudnya kita sudah atur sedemikian, oh ini ada ini, oh ini tabungan, nanti siapa tahu mendadak itu anakku sakit. Taunya apa Bapak Ibu? Gak ada. Pas. Tuhan itu sudah tahu takaran kita. Kita mau tumpuk-tumpuk, gak numpuk juga. Habis-habis juga. Adanya kita malah mengeluh. Kok kurang ya? Kok kurang ya? Dulu mama saya anaknya cuma 1, tapi nyekolahkan 4 orang. Setelah semuanya lulus, berpikir uang itu nanti jatahnya SPP anak-anak 4 orang itu bisa dikantongin. Tapi ternyata Tuhan gak buat seperti itu. Sama dengan kami. Karena Tuhan tahu beli mobil bukan buat gaya-gayaan. Dan sekarang udah gak nyicil segitu gede, ya gak ada. Karena apa? Tuhan tahu. Maka jangan takut. Yuk belajar hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Yesus katakan itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Jangan sampai itu terus menjadi pikiran di dalam hidup kita. Jadi jika kita ingin dekat dengan Tuhan, maka kita perlu melatih diri kita untuk tidak mengikat harta kita. Mengikat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka. Nih Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai. Jadi jangan pernah berpikir lagi hidup untung rugi. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya berat untuk saya menyampaikan firman Tuhan ini. Karena diam-diam seringkali saya berkata, sudah mau pensiun. Tapi saya gak ada apa-apanya. Akhirnya kemarin saya katakan, Tuhan, boleh gak aku ngomong sama suamiku? Dia aja yang khotbah lah, saya enggak. Karena saya belum bisa. Apalagi kemarin kalau dia sudah ngomong, uang mana yang saya pakai? Itu tanda-tanda yang saya suruh sudah habis. Jujur, waktu terima di bulan apa berkat itu saya bilang kepada dia, jangan dipakai. Ini untuk Iva. Nanti tinggal tunggu 1 kali lagi, cukup pas. Tapi ternyata kemarin malam dia ngomong, uang mana yang mau kita pakai, Ma? Saya gak mau banyak bertanya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan suamiku ngomong apa sama saya. Aku yakin Tuhan tidak terlantarkan aku. Aku percaya Tuhan sebenarnya sudah siapkan, sudah sediakan, tinggal mencairkan. Nilo Lina Hardi, kamu ke sana tuh, sana. Saya bilang begitu sama Tuhan. Dan pagi tadi saya bilang, itu ada kesalahan, mungkin karena di dalamnya sudah habis ya, sehingga yang dibuat admin pun habis. Kayak kemarin, aku ini loh istrimu bayar lagi. Bayar apa katanya?
Memang saya nggak pernah kalau gitu-gitu ngomong sama dia. Saya bilang, kemarin mama memperbaiki itu bayar. Saya bilang, tuh masih ngeyel kan? Walaupun semalam udah ngomong sama Tuhan, aku tahu Tuhan, tapi pagi masih protes lagi sama suaminya. Jangan-jangan bukan kamu salah PIN, tapi karena di dalamnya sudah nggak ada apa-apanya, sehingga buat adminnya pun nggak ada. Sebenarnya itu saya ingin meyakinkan dia, meyakinkan diri saya. Dia mau ngomong iya, mau uangnya itu habis, gitu aja. Tapi dianya nggak mau ngomong. Ada keraguan, ada rasa takut itu tadi. Bapak Ibu, mari yuk sama-sama kita belajar. Dan ini merupakan salah satu cara yang praktis di dalam kehidupan kita. Melatih diri hanya untuk memberi. Jangan diikat kencang-kencang, jangan ditutup rapat-rapat. Karena dengan memberi, sebenarnya itu tadi, kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak hidup karena uangku. Tidak hidup karena hartaku, tidak hidup karena gajiku, tidak hidup karena pensiunku ya Uti. Tapi hidup karena Tuhan yang memiliki hidupku. Yang terakhir, yang ketiga, memberi itu melatih kita bergantung kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Nah, ini firman Tuhan yang sudah kita bahkan Ibu sendiri sampaikan bulan yang lalu. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8. Kalau kemarin kita bahas ayat 6-7, sekarang kita perhatikan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Perhatikan ayat itu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Di sini sebenarnya Tuhan sedang mendidik iman kita. Di mana saat kita memberi, terutama dalam kondisi tidak berlebih, dalam kondisi kekurangan, kita itu sebenarnya sedang mempraktekkan keyakinan kita, mempraktekkan akan kepercayaan kita, bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan sanggup mencukupkan semua kebutuhan keperluan kita. Dan bahwa berkat yang sejati itu tidak hanya diukur dari uang. Kita bisa hidup sehat hari ini, puji Tuhan. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke gereja ini, puji Tuhan. Itu berkat Tuhan. Jadi yang namanya berkat bukan hanya Tuhan kasih uang, gaji kita naik, bukan. Kita bisa hidup sehari-hari, menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan ini, itu berkat. Nafas kita yang kita hirup keluar masuk, itu juga berkat Tuhan. Jadi selama kalau Tuhan kasih berkat kita, jangan kita, sudah dikasih Tuhan sehat, hari Minggu ngorok di rumah saja. Sudah tahu ini hari Minggu, ya Tuhan aku capek. Makanya kata Pak Pendeta, kalau kerja hujan, bledek, petir, berangkat. Tapi ke gereja, Tuhan entar dulu. Bapak Ibu itu berkat Tuhan loh nafas. Kita sehat sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, sungguh-sungguh melatih diri untuk hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan kadang Tuhan tidak menambah lebih dahulu, tetapi meminta kita untuk percaya dulu. Makanya kadang Tuhan gak kasih-kasih. Kenapa? Ya kamu aja masih ragu-ragu, kamu masih takut, gimana aku mau kasih? Tapi kalau kita percaya, kita yakin, nih
Sama dengan kemarin firman Tuhan. Belajar kita dari hal yang kecil. Kalau hal yang kecil saja kita kerjakan dengan baik, hal yang kecil kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan percayakan yang besar. Ini hal yang kecil saja kita malas. Gimana mau yang gede? Nah, itulah. Makanya jangan selalu tuntut kepada Tuhan. Jujur, kita ini suka tuntut sama Tuhan. Kita kerjaannya hanya minta Tuhan supaya penuhkan janjimu, berkati aku ini dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri ogah-ogahan. Diam-diaman wae. Hal yang kecil. Tadi pagi saya kaget, memang pikir saya Senin libur, baru nanti depan gereja ini saya cabutin karena sudah gondrong. Kayaknya kalau dilihat orang udah gak pantas ini gereja, rumputnya tinggi-tinggi gitu ya. Saya pikir Senin aja lah saya kerjakan. Ternyata Tuhan kirimkan orang yang mengerjakan. Saya keluar, dia lagi angkat-angkat rumputnya, dibuang ke situ. Saya gak ngomong apa-apa. Saya nyaliatin, saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membantu saya meringankan beban saya untuk nyabutin rumput depan gereja. Dan Bapak Ibu bisa lihat tadi sudah bersih. Hal yang kecil. Kalau dulu saya ajarkan kepada anak yang bantu saya waktu saya pelayanan di GKT di kampung Bapak. Jadi itu memang halamannya luas dan itu rumput gak pernah berhenti. Kalau saya sudah mulai cabut, dia datang, terus saya bilang, upahmu besar di surga. Langsung dia nyanyi. Jadi sambil nyabutin rumput, dia langsung nyanyi itu, upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Nah itu. Dan kemarin waktu pelatihan TMN, ini juga ngomong, kita jangan hanya mau masuk surga saja, tapi harus pakai mahkota. Dan mahkotanya jangan cuma satu, tapi ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Waktu beliaunya ngomong begitu, saya membayangkan, iya ya, kalau gak ada sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan, berarti nanti saya hanya masuk surga doang dong. Terus sementara teman-temanku, anakku pakai mahkota, ditumpuk-tumpuk. Saya bilang, Tuhan, aku mau juga loh, gak hanya masuk surga, tapi aku mau pakai mahkota, tidak hanya satu, tumpuk-tumpuk. Di situ waktu berdoa saya, Tuhan, ini Lina, aku mau gak hanya masuk surga. Ya kan, memang Tuhan berjanji kalau kita percaya sama Tuhan, kita masuk surga, tapi jangan masuk doang gitu. Dan akhirnya Bapak ini ceritakan waktu drama, dia juga dapat berkat dari drama pemuda begitu. Saya kata, iya sekarang Bapak memberkati saya. Lalu saya selesai, saya salam, makasih ya Pak, saya pingin di kepalaku nanti ada mahkota dari Tuhan. Langsung dia tanya, Ibu mahkotanya mau berapa? Mau yang tinggi, yang banyak. Semangat katanya. Bahkan dia katakan, Ibu mau berapa jam? Mau beri waktu untuk Tuhan dalam sehari. Saya hanya jawab, nanti saya doakan. Dan selesai memang, waktu teman-teman makan, langsung saya ditarik. Ayo berdoa. Itulah Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita belajar sungguh-sungguh hidup percaya penuh kepada Tuhan, hidup berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Dan ini adalah gambaran di dalam kehidupan kita, merupakan satu acuan pembelajaran di dalam kehidupan kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya
kita untuk iman dan bergantung yang tampak dalam kita memberi. Tetapi lebih daripada itu, karena memberi itu adalah tindakan ibadah. Dan baru minggu kemarin Bapak Pendeta sudah sampaikan firman Tuhan ini dari kitab Roma. Yuk kita belajar seperti yang dalam Injil Roma katakan, Rasul Paulus katakan, biarlah kita memberi persembahan yang hidup. Apa? Hidup kita, tubuh kita untuk Tuhan. Jadi tidak ada alasan, Bu aku kan gak punya uang, Bu aku gak punya ini, aku gak punya itu. Beri waktumu untuk Tuhan, beri tenagamu untuk Tuhan, beri pikiranmu untuk Tuhan, beri hidupmu untuk Tuhan. Kalau memang sudah Tuhan kasih talenta karunia, aku bisa menyanyi, ngomong, Pak Pendeta ajarin aku dong, untuk aku bisa menjadi singer, untuk bisa menjadi ada juru mudinya untuk ngajarin Bapak Ibu. Jangan terus pintar nyanyi, diem aja. Di rumah karaokean, di sini suruh, enggak Pak Pendeta. Nanti kalau Tante Magda sudah rambutnya putih-putih kayak Bu Pendeta, masa yang muda nonton terus gini Tante Magda nyanyi-nyanyi. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberi. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Saya tidak akan ulas lagi kitab Roma karena kemarin sudah diulas sama Bapak Pendeta panjang lebar. Tapi di sini kita mau belajar dari Raja Daud, 2 Samuel 24 ayat 24. Perhatikan dalam kitab 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-24. 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Selanjutnya perhatikan baik-baik, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Apa yang dikatakan Raja Daud? Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Bagi Daud, ibadah yang sejati itu melibatkan hati dan pengorbanan. Di memberi itu bukan soal jumlah, tapi soal hati yang menyembah kepada Tuhan. Jadi kita memberi, mari kita memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, memberi dengan rasa syukur, dan itulah yang kita sedang naikkan. Dan biarlah semua yang kita kerjakan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Memberi adalah pujian tanpa suara, tetapi didengar oleh Tuhan, terdengar dari surga. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi Tuhan ingin membentuk hati kita. Melalui memberi, sebenarnya kita sedang belajar percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan setia, dan Tuhan akan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan tunggu berlebih untuk belajar percaya, tapi belajarlah percaya mulai dari sekarang. Belajarlah percaya mulai dari memberi, karena memberi bukan beban, tapi latihan iman. Bagaimana? Siap? Siap memberi? Ingat, sudah saya ulang-ulang, memberi bukan masalah uang, bukan masalah jumlah. Ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Banyak hal.
yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Dan saya percaya majelis Bapak dan Ibu Pendeta tidak akan lagi teriak-teriak kursi, nyapu. Oke? Kalau di kelas saya selalu bilang kepada anak-anak, piket itu bukan merupakan murni tanggung jawab petugas piket. Tapi kalau kita lihat ada tisu, ada bekasnya makanan di bawah, bisa kok kita ngambil. Sama di tempat ini. Rumah Tuhan ini bukan milik Bapak dan Ibu Pendeta. Bukan juga milik majelis. Jadi yang bertanggung jawab nyapu dan ngepel kursi, bisa baris, pulang bisa rabi, bukan tanggung jawab majelis. Tapi tanggung jawab kita bersama. Disitulah kita melatih diri untuk memberi dari hal yang kecil. Terus tidak ada alasan, ya kan ada banyak anak muda, Bu. Pinter. Anak muda bisa begitu, siapa yang mau ngajarin? Siapa yang mau ngajarin? Kita orang tua. Saya di sekolah ngomong begitu, saya juga mungut sampahnya. Baru mereka lihat. Jangan gitu, ke kamar mandi saja. Saya ajarin anak-anak, kalau mau ke kamar mandi izin. Bu, saya mau permisi. Saya ngomong ke anak-anak itu. Kalau saya mau kamar mandi, saya bilang. Setelah dari kamar mandi saya mau mampir ke kantor TK, saya juga ngomongnya lengkap. Maaf ya anak-anak, lanjutkan tugasmu. Ibu mau permisi ke kamar mandi. Setelah itu ibu mau ke kantor TK. Takutnya apa? Nanti anak-anak ada apa-apa, bisa cari langsung, oh ibu langsung ke kantor TK. Jadi jangan kita hanya ngomong, sapu itu, angkat itu. Sementara kita sendiri cuman, itu cuci piring, rumah kotor. Sama, mau di rumah, mau di sini. Sama, belajar, berlatih, memberi dari hal yang kecil. Baru dipercaya Tuhan yang hal yang besar. Dan saya sering kali katakan juga kepada anak-anak, di sini tidak ada yang jadi bos, tapi kita sama-sama. Sama kita di gereja ini. Tidak ada yang jadi bos, berkuasa di gereja ini. Sama-sama kitanya di hadapan Tuhan. Yang membedakan, kita mau berlatih atau tidak. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Itu saja sebetulnya. Yang mau berlatih, yang mau belajar, kerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.